Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ananda Sri Solika, NIM 2287200017. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran yaitu tentang materi strategi pembelajaran pada anak tunadaksa. Nah, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Nah, strategi pembelajaran sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan kepada guru dan juga siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Dengan kata lain, yaitu strategi pembelajaran merupakan cara ataupun proses yang harus ditempuh oleh seorang guru agar penyampaian pengajaran kepada muridnya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya siapa itu anak tunadaksa? Menurut Sujihati Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai keakibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Selanjutnya yaitu ada profil pendidikan anak tunadaksa. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada anak tunadaksa sendiri yaitu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Pada tujuan pendidikan untuk anak tunadaksa ini terdiri dari yang pertama ada pengembangan intelektual dan akademik, dan yang kedua yaitu membantu perkembangan fisik, yang ketiga meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak dalam proses pendidikan, dan yang keempat mematangkan aspek sosial, dan yang kelima meningkatkan ekspresi diri, dan yang keenam yaitu mempersiapkan masa depan anak tunadaksa. Nah, selanjutnya yaitu terdapat strategi pembelajaran pada anak tunadaksa. Dilihat dari strateginya sendiri, yaitu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada exposition recovery learning, dan yang kedua ada group individual learning. Dilihat dari cara penyajiannya dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran induktif dan juga deduktif. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran kepada anak tunadaksa, yaitu yang pertama kita dapat memberikan metode pembelajaran berupa ceramah pada anak tunadaksa, dan yang kedua yaitu metode tanya jawab, dan yang ketiga yaitu metode diskusi, yang keempat metode pemecahan masalah, yang kelima metode kisah, dan yang keenam yaitu metode praktik. Selanjutnya yaitu terdapat sistem pendidikan kepada anak tunadaksa. Nah, yang pertama ada pendidikan integrasi atau terpadu. Dalam pendidikan integrasi ini, siswa tunadaksa dapat ditempatkan di kelas reguler, tetapi juga perlu untuk memperhatikan, yaitu yang pertama, menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman, yang kedua, menyiapkan program khusus untuk mengejar ketinggalan anak tunadaksa karena mungkin sering tidak masuk sekolah. Dan yang ketiga yaitu guru harus mengadakan kontak secara intensif dengan siswa tunadaksa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pendidikan segregasi atau terpisah. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan ini, anak tunadaksa ditempatkan di tempat khusus seperti sekolah khusus atau SLB. Adapun kurikulum yang digunakan yaitu pendidikan luar biasa anak tunadaksa 1994 SK Mendikbud tahun 1994, yaitu terdiri dari yang pertama landasan, yang kedua garis-garis besar program pengajaran atau GBPP, dan yang ketiga yaitu pedoman pelaksanaan kurikulum.
Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsi yang normal. Sedangkan strategi pembelajaran sendiri adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan juga siswa agar tujuan pembelajaran sendiri dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tujuannya pendidikan anak tunadaksa agar siswa mampu untuk mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan pribadi maupun di masyarakat. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.